Anda kembali di Nusantara Petang, pemirsa. Kita masih dalam dialog Nusantara Petang bersama dengan Ketua Bidang Kebijakan Publik, Pak Sutrisno Iwantono dari Apindo. Pak Iwantono, ya kembali kepada evaluasi 1 tahun pemerintahan Jokowi Maruf Amin. Ini tentunya yang berkenaan dengan atau yang terkait dengan para pengusaha adalah kinerja dari menteri-menteri di bidang ekonomi. Ini bagaimana menurut Anda? Ya, saya kira tidak tepatlah kalau saya melakukan penilaian kepada menteri-menteri ya, karena masing-masing tentu punya peran yang sesuai dengan bidangnya dan tidak tepat juga kalau saya menilai mereka secara orang per orang ya. Tetapi yang kita lihat ya, pertama tadi misalnya memang ekonomi kita ini mengalami kemunduran ya. Tentu ini di luar prediksi, tiba-tiba kita mengalami problem yang seperti itu ya. Ya. Nah, tapi kemunduran ini juga relatif masih bisa terkendali ya, karena pertumbuhan ekonomi kita misalnya tahun ini kan diprediksi oleh katakan Bank Dunia, IMF itu kan berkisar di antara 0 dan minus 1 gitu misalnya, ya itu masih jauh lebih baik lah dibandingkan negara-negara lain yang bisa minus sampai 10%, 9% begitu ya. Ini saya kira hal-hal yang tentu kita patut catat gitu ya. Kemudian juga kalau kita lihat inflasi ini memang turun ya, turun dalam pengertian katakan yang tadinya di atas 3% sekarang bisa 1,24% misalnya. Memang secara umum kalau inflasi turun rendah itu kan baik. Tetapi inflasi yang turun kita ini bisa jadi karena turunnya tingkat konsumsi, tingkat permintaan ya. Jadi karena permintaannya turun, inflasinya adalah turun. Nah, tetapi ini juga dialami oleh negara-negara lain di mana Singapura atau Malaysia itu turunnya lebih rendah dari kita, bahkan mungkin di bawah 0 gitu ya. Nah, ini juga berarti negara lain pun mengalami problem penurunan inflasi, penurunan tingkat permintaan. Tapi sebenarnya kita berharap kalau nanti inflasi juga bisa ditingkatkan ya, karena inflasi yang tidak terlalu besar, inflasi yang optimum itu memang bisa mendorong produksi. Karena barang yang ada permintaan maka barang bisa diproduksi. Asal jangan sampai inflasi yang tidak terkendali, itu saya kira tidak pas ya. Kemudian masalah lain adalah pengangguran ya. Pengangguran ini sebelumnya kan sekitar 7 juta ya. Nah, sekarang ini mungkin ada peningkatan ya, karena ada pandemi ini yang mencapai mungkin 13 juta atau lebih lah dari angka itu. Ini tentu problem kita yang harus kita carikan ya, karena semua pelaku usaha mengalami kesulitan sehingga satu, dia tidak bisa tumbuh, dia tidak bisa investasi, yang kedua yang ada mungkin dikurangi. Oleh karena itu recovery itu menjadi penting ya untuk bisa mengembalikan kondisi ini sehingga nantinya bisa menciptakan lagi lapangan kerja sehingga angka pengangguran itu bisa diturunkan lagi gitu. Nah, ekspor ini memang ada surplus ya. Surplus itu baik gitu ya, tetapi tidak juga selamanya itu baik juga gitu. Bisa saja surplus akibat dari impornya yang memang turun. Ya kan sama-sama turun, jadi ekspor turun, impor turun, ya hasilnya mungkin karena impornya lebih banyak turun, ekspornya turun sedikit ya surplus. Tetapi kan secara magnitude kemudian angka ekonominya itu kan turun gitu. Jadi surplus juga tidak mencerminkan juga bahwa itu mesti baik ya. Oleh karena itu ke depan saya kira upaya untuk mendorong ekspor tetap harus didorong, dijalankan dengan maksimum ya, dan impor juga harus didorong juga karena impor itu juga menjadi basis kita untuk bisa memproduksi, karena sebagian impor kita kan wujudnya bahan baku, bahan penolong yang diperlukan untuk melakukan produksi. Oleh karena itu
ekspor didorong, impor juga didorong, sehingga magnitude dari ekonomi itu berkembang ya. Dan tentu investasi ini dari tentu turun lah akibat kondisi yang susah ini. Nah, tentu ke depan ini kita harus upayakan meningkat lagi ya rata-rata untuk itu. Dan yang penting untuk kita catat itu ternyata investasi sejak tahun 2015 sampai sekarang itu cenderung kapital intensif ya. Artinya untuk bisa menghasilkan satu lapangan kerja sekarang diperlukan jumlah investasi yang lebih besar ya. Katakan tahun 2015 itu untuk menciptakan satu lapangan kerja diperlukan investasi 380 juta ya. Sekarang itu meningkat menjadi 729 juta. Itu artinya apa? Artinya kita menjadi capital intensif. Nah, oleh karena itu kita harus mendorong ke depan itu investasi-investasi yang sifatnya labor intensif, yang sifatnya padat karya sehingga menciptakan lapangan kerja untuk mengatasi pengangguran, untuk mengatasi angkatan kerja kita yang setiap tahun itu bisa sampai mencapai 3 juta ya. Nah, yang tentu masalah penciptaan lapangan kerja ini orientasinya yang terbesar itu adalah di usaha kecil dan usaha mikro. Oleh karena itu bobot ke depan recovery ini memang bisa difokuskan untuk mendorong pertumbuhan usaha kecil, usaha mikro karena kemampuan mereka menciptakan lapangan kerja yang signifikan. Iya, bagaimana prediksi Anda ke depannya untuk recovery ini Pak Iwantono? Karena di satu sisi kita memang melihat bahwa pandemi ini tentunya juga menyulitkan para investor-investor untuk datang ke Indonesia. Tetapi di sisi lain, ini kita seperti yang Bapak tadi katakan juga bahwa saat ini sudah ada Omnibus Law, Undang-Undang Cipta Kerja yang juga membantu untuk iklim investasi lebih baik. Kemudian juga baru-baru ini salah satu lembaga survei juga menyatakan bahwa 3 dari menteri di bidang ekonomi ini juga kinerjanya baik begitu ya, diantaranya Menteri Keuangan, kemudian juga Menteri Perindustrian dan juga Menteri Perdagangan. Nah, dari beberapa poin-poin tadi ini kira-kira bagaimana prediksi Anda ke depannya untuk recovery? Kalau sampai akhir tahun ini kelihatannya akan lebih positif lah ya dibandingkan triwulan sebelumnya. Kenapa demikian? Yang pertama tentu pemerintah harus melanjakan APBN ya, yang kemarin agak sedikit lambat ya. Nah, ini kan memang harus dihabiskan. Yang kedua kan stimulusnya juga masih banyak yang belum direalisasikan ya. Kalau masih 50%, nah sekarang bisa ditingkatkan lagi sehingga kemudian itu akan menyebabkan likuiditas di masyarakat itu lebih longgar sehingga daya beli meningkat dan itu akan menciptakan harapan baru. Nah, oleh karena itu yang harus kita pikirkan adalah pada tahun 2021 nanti ya, yang ini yang tentu kita harapkan agar dilakukan lagi upaya-upaya untuk mendorong recovery ya. Recovery khususnya pengusaha-pengusaha yang sudah sangat sulit sekarang ini harus dibantu untuk memulai kembali usahanya ya. Jadi setelah kita terpukul selama hampir setahun nantinya, maka itu harus dibantu dengan katakan modal kerja lagi untuk bisa membangkitkan usahanya. Usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, yang besar pun juga membutuhkan itu ya. Dan tentu misalnya Banpres, kemudian BLT, itu kita harapkan tetap dilakukan pada awal tahun 2021 nanti gitu. Merupakan poin yang tahun yang krusial begitu ya Pak ya, kira-kira untuk bagaimana akan melangkah begitu kira-kira. Iya, makanya kita semua harus punya semangat untuk keluar dari situasi ini ya, sama-sama berjuang, sama-sama menggerakkan apa yang kita bisa gerakkan dan tentu kita harus betul-betul disiplin menegakkan protokol kesehatan ya supaya masalahnya itu segera berakhir. Sepanjang masih ada pandemi maka ekonomi itu juga tidak akan mudah untuk bangkit karena itu semua pihak harus konsentrasi meredakan tingkat penularan COVID-19 ini. Baik.
Baik, Pak Iwantono, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Dialog Nusantara Petang kita kali ini. Terima kasih.